sujud baginya oleh sekalian malaikat, padahal ia pada ketika lagi terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang menyerupai Nabi Adam. Wa ala al-washabi wa tabi'in berduri dan atas keluarganya dan sahabatnya dan kalian yang mengikuti jalan mereka. Bagi masyarakat Betawi, Islam merupakan agama yang secara turun-temurun telah bercampur dengan nilai-nilai budaya mereka. Hal ini tampak dalam setiap ritual ataupun kegiatan yang berkaitan dengan kebetawian, pengaruh Islam selalu tampak jelas terlihat. Seperti dalam tradisi yang disebut Rotib Saman atau pembacaan manakib Syekh Muhammad Saman. Budaya membaca hikayat dan kekaromahan Syekh Saman ini berkembang di Jakarta dan ditradisikan oleh warga Betawi. Kemudian datanglah beberapa orang dari pihak negeri lain kembali ke Rasul sebab mendengar perhab. Di kalangan masyarakat Betawi adalah Syekh Abdurrahman Al-Batawi dan Kiai Haji Abdul Mukni atau Guru Mukni. Terkait masalah penyebarannya kan bukan di pesisir aja tuh. Kalau saya kan orang pesisir, mungkin saya lihat kalau saya jalan ke Jakarta Barat gitu, kemudian juga ke selatan, ke ke Bekasi banyak juga. Apalagi sekarang Syekh Saman itu banyak kita dengar di musola-musola itu di Majlis Taklim. Kalau saya lihat tuh, oh ini lagi baca Syekh Saman, lagamnya begitu. Ibu-ibu Majlis Taklim sekarang masih ngembangin itu, masih baca Syekh Saman. Memuji aku akan Allah Ta'ala yang memilih daripada segala hambanya, akan barang yang dikehendaki akan menjadi. Pada awalnya, manakib Syekh Saman ditulis oleh Syekh Siddiq bin Umar Khan Al-Madani yang kemudian diterjemahkan oleh Muhammad Muhyiddin bin Syihabuddin Al-Palimbani dengan judul Hikayat Syekh Muhammad Saman. Hingga kini, kitab manakib Syekh Saman yang tersebar di wilayah Jakarta masih ditulis menggunakan aksara Arab Melayu dan berbahasa Melayu. Dengan percaya dengan barang yang didatangkan oleh sekalian nabi-nabi dan wali-wali daripada para syaitan Rabbani. Bagi masyarakat Betawi, ritus pembacaan manakib Syekh Saman memiliki sejumlah tujuan, seperti melaksanakan nazar, bertawasul kepada Syekh Muhammad Saman, dan sarana memperkuat tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Sajian yang diberikan pun khas, seperti kopi pahit, pisang raja, susu, air putih, dan es kelapa selasi. Dan membaca Quran dan salawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan membacakan manakib itu ketika dia ungkapan rasa syukur, misalnya ada hajat-hajatnya yang terijabah, misalnya kayak kemarin kita adakan ketika anak-anak kita lulus sekolah, terus lulus kuliah, akhirnya mengadakanlah pembacaan manakib Tuan Syekh Saman. Hal itu juga berkaitan dengan najar-najar yang baik, yang ketika doa-doanya, ketika keinginan-keinginan orang tua, orang budaya, orang Betawi dulu itu, kalau ada agenda kemauannya atau keinginannya tercapai, dibacakanlah pembacaan manakib Tuan Syekh Saman. Seperti itu biasanya. Jadi ungkapan rasa syukur di mana dibacakan manakib Tuan Syekh Saman. Kini pembacaan manakib Syekh Saman tidak terkhusus lagi bagi jamaah tarekat Samaniyah, tetapi telah bergeser kepada perorangan ataupun majelis taklim. Syekh Saman, dulu jamaahnya disebut Al-Samaniyah gitu kan. Tetapi zaman sekarang kan nggak make begitu, nggak make dia bikin perkumpulan, torikot jamaah Samaniyah. Cukup di majlis taklim, cukup secara perorangan. Gue punya hajat, besok gue mau kaulan, gue baca Syekh Saman. Itu kan nggak harus dengan jamiah. Jadi ada yang menggunakan jamiah, ada yang secara perorangan dengan mengundang para tetangga, tukang bacanya gitu kan. Nah itu disebut namanya perbedaan antara jamiah dengan perorangan. Ada yang bulanan secara rutin dilakukan oleh Majelis Taklim, baik Majelis Taklim ibu-ibu maupun bapak-bapak, yang kalau orang-orang
tua-tua kami dulu itu tiap bulan ada pengajian rutinitas mingguan dan bulanan. Dan tiap bulan biasanya dibacakan juga untuk mengingatkan kembali amaliyah-amaliyah apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Saman. Maka amaliyah yang ada di manaqib Tuan Syekh Saman juga sering diamalkan pada saat-saat doa di subuh hari maupun asar, setelah pada sholat asar, karena di situ dijelaskan di manaqib Tuan Syekh Saman amaliyahnya juga. Makanya sebagai rasa syukur apapun yang berkaitan dengan hal-hal yang kita anggap itu harus kita syukuri, kita sering baca manaqib Tuan Syekh Saman untuk mengingatkan kembali amaliyah-amaliyahnya dan rasa syukur kita. Karena manaqib Tuan Syekh Saman salah satu bentuk thariqahnya orang Betawi. Sayangnya, tradisi Rotib Saman kini mulai tergerus oleh waktu. Praktik spiritual yang dahulu hidup dalam denyut kehidupan masyarakat ini kini lebih banyak dijalankan oleh kalangan orang tua. Sementara generasi muda perlahan menjauhinya, seolah tali warisan budaya itu kian merenggang. Baca Syekh Saman merupakan ritus. Ritus bagian daripada budaya. Disebut namanya ritus itu adalah budaya. Seremonial, bagaimana upacara kebudayaan di situ. Itu namanya ritus. Dan anak muda juga harus tahu dan manfaat dan faedahnya sehingga agar mendapatkan syafaat gitu kan. Anak muda ketika mendapatkan syafaat, dia hatinya damai, dia mau belajar gitu. Nah, akhirnya nggak terjerumus tuh dengan istilah sekarang tawuran dan lain sebagainya. Maka tokoh masyarakat, budayawan harus berperan juga menyampaikan. Pak RT-nya, Pak RW-nya ketika ada musrenbang, ayo sampaikan kepada pemerintah, kita bareng-bareng. Supaya pemerintah juga membuat peraturan dan memberikan fasilitasi kepada instansi yang terkait, berkolaborasi dengan masyarakat sehingga ada sinergisitas dan di situ terjadi pelestarian kebudayaan. Tiada seorang dari para zaman sekarang yang zuhur seperti kezuhuranku daripada al-wilayah dan irfan. Memang ini menjadi bagian sejarah yang tak terpisahkan dari warisan budaya Betawi ini, walaupun memang masih banyak ragamnya ya kalau di warisan budaya yang benda maupun tak benda ya. Tak benda aja banyak sekali, itu ada kulineran Betawi gitu, jadi makanan-makanan khas Betawi. Kemudian ada ritus-ritus atau ritual-ritual mau menyambut bulan Ramadan, menyambut Lebaran gitu ya, Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan ucapan terima kasih itu juga tentunya ini dengan harapan bahwa setelah kegiatan pendokumentasian ini juga ini bisa disebarluaskan melalui media sosial yang ada, sehingga warga Jakarta Barat nih bisa juga memperkaya hasanah budaya Betawi gitu. Walaupun mungkin sudah tahu ondel-ondel gitu yang sudah umum gitu, atau silat Betawi atau palang pintu gitu. Rotib Saman bukan sekedar lantunan doa, melainkan denyut rohani yang mengikat sejarah, budaya, dan keyakinan masyarakat Betawi. Kini, di hadapan generasi muda terbentang pilihan, membiarkan tradisi ini hilang perlahan atau merangkulnya sebagai warisan agar jati diri tak lekang oleh zaman.